Baik, sementara ini masih ada 2 bahan presentasi yang sedang diselesaikan. Jadi saya kira kita akan mulai satu persatu. Yang sudah ada dulu, bahannya sudah ada di teman-teman panitia untuk segera ditampilkan. Saya kira biar flow-nya enak, mungkin memang begini, kita bicara dulu mengenai sumber daya ya. Ya, uang dan sebagainya kan ada di situ, karena nanti akan banyak kritik juga terhadap persoalan sumber daya ini. Jadi mungkin yang pertama ditampilkan adalah energi dan sumber daya alam. Dan untuk menyingkat waktu, saya kira langsung dimulai saja. Bung Bima Yudhistira, kalau udah bisa ya? Sip, nah, file udah ada. Kita ada 7, sementara waktu kita kurang dari 60 menit. Iya, oke. Berapa lama ya? Oke. Nggak cukup kalau 10 menit. Mungkin gini, walaupun panitia menyediakan waktu 10 menit, tapi kalau 7 udah lebih dari sejam ya. Mungkin kalau bisa ya 5,5 menit lah. Ayo. Hah? Lebih nggak apa-apa ya? Ya kalau disepakati oke. Silakan. Kita kan bukan Prabowo, jadi ngomong 5 menit bisa. Oke, langsung aja ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini adalah laporan dari teman-teman tadi dan Mas Mbak di bidang energi dan sumber daya alam. Jadi satu, yang kita lihat jelas identifikasi masalahnya adalah kita menghadapi masalah krisis energi. Yang ini berarti 2 hal. Rekomendasinya harus bisa menjawab masalah yang akan dihadapi ke depan. Jadi ada yang sifatnya adalah rekomendasi yang sangat jangka pendek. Contohnya misalnya karena menghadapi krisis energi, tadi dari Bang Fabi ya ASR itu menyarankan masalahnya banyak daerah yang akan terkena dampak krisis energi itu pakai pembangkit diesel, yaitu yang ada di wilayah-wilayah pesisir. Maka solusinya adalah energi terbarukan skala komunitas. Jadi ada desentralisasi energi. Menggantikan yang pembangkit diesel itu menjadi panel surya, mikrohidro dan lain-lain. Masalahnya bottlenecknya satu di PLN, jadi butuh reformasi PLN. Yang kedua, Pemda itu banyak nggak tahu soal transisi energi karena ditarik semua urusan kepada pusat. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu juga akar permasalahan yang tadi dibahas cukup panjang di grup ini. Kemudian yang kedua, ini terkait juga dengan narasi transisi energi tadi, itu belum menjawab kebutuhan masyarakat. Dan itu juga sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Suraya, bicara transisi energi, orang di masyarakat bawah itu butuhnya cash. Bicara soal masalah konservasi hutan, SK hutan, butuhnya adalah bansos tunai. Jadi yang dilakukan sekarang ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan tadi juga ada perdebatan panjang, jangan hanya membahas energi itu BBM, LPG dan listrik. Tapi juga membahas dampak energi pada krisis air, kepada konflik lahan. Dan ini yang juga menjadi salah satu identifikasi masalah yang terjadi. Kemudian konflik energi dan sumber daya alam, penyelesaiannya selalu legitimasinya formal. Kalau nggak suka dengan PSN, lanjut aja ke pengadilan. Kalau nggak suka dengan kebijakan, lanjut aja ke MK. Jadi seolah masyarakat itu akan dihadapkan pada prosedural hukum. Ini agak mungkin loncat ke sisi hukumnya. Jadi kita ingin melakukan reformasi seluruh permasalahan lahan ini. Sehingga masyarakat tidak hanya melalui jalur yang sifatnya prosedural hukum, tapi juga non-litigasi. Kemudian adanya fenomena land grabbing. Land grabbing sekarang lebih canggih. Sebelumnya land grabbingnya bentuknya proyek strategis nasional, sekarang bursa karbon. Bursa karbon itu adalah bentuk okupansi wilayah-wilayah masyarakat adat. Munculnya koboi-koboi karbon dan itu disponsori oleh orang dekat presiden. Gitu ya. Dan ini salah satu bentuk land grabbing yang sebenarnya mengakumulasi kapital dan juga biodiversitas yang dijaga masyarakat. Masyarakat yang jaga hutan nggak dapat apapun di dalam finansialisasi alam. Nah kemudian daerah tambang bergantung kebutuhan pangannya dari daerah lain.
Kemudian ada penaklukan lahan oleh negara karena ketidakjelasan tata batas yang merupakan masalah struktural. Saya kira di semua blok, di semua klaster pasti ngebahas, ada yang menempatkan di pangan tadi. Karena di forum energi dan sumber daya alam ini kita sudah punya rekomendasi di FGD sebelum makan siang. Jadi kita menengoklah ke forum lainnya. Iya, karena kita tidak banyak berdebat. Dibanding politik kata Bang Ray berat ya di situ. Nah, begitu kita melihat di panel lainnya ternyata ada satu kesamaan yang harusnya bisa jadi nomor satu. Makin masifnya peran militer, bahkan juga kepolisian di sektor pengelolaan sumber daya alam. Masalahnya militernya itu tidak kompeten. Contohnya yang kita tadi dibahas adalah soal Agrinas. Udah take over milik swasta, karena nggak mampu, akhirnya jadi skema bagi hasil dengan perusahaan swasta yang di take over. Itu jadi militerisme tapi nggak kompeten. Mungkin Blimade bilangnya apa nih, lebih buruk daripada Orba. Ya, militer without thinking gitu ya. Lanjut mungkin next. Minta tolong ke bawah. Tapi kita juga mengarus utamakan perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Semakin parah krisis energi, semakin masif nikel yang akan meluas ke pulau-pulau di Maluku dan juga di Sulawesi. Raja Ampat itu kemarin baru permulaan, tapi ke depan ekspansi makin serius. Dan banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ini sekali lagi nyerempet juga ke bidang hukum, yang sebenarnya menegaskan perlindungan pulau kecil. Tapi masalahnya nggak ada sanksi buat pengambil kebijakannya. MK keputusannya apa, kebijakannya tetap jalan terus. Nah ini juga memang kita berharap dalam forum akademisi ini ada interseksionalitas. Ada keterkaitan dengan bidang-bidang lainnya. Energi sumber daya alam harus ngomong politik. Energi sumber daya alam gak bisa silo sendiri, harus bicara dengan ekonomi pasti. Bicara bahkan dengan kesehatan. Karena tadi masyarakat adat yang menjadi korban itu salah satunya juga dampak polusi ke kesehatan dari sumber daya alam. Rekomendasinya nanti mungkin akan dijelaskan panjang lebar detailnya dalam policy brief. Tapi satu yang penting adalah post ekstraktif. Sebagian menyebutnya sebagai post growth. Jadi nggak hanya mengejar pertumbuhan 7%, 8%. Kelihatannya rezim itu harus diganti. Yang kita kejar adalah kualitas ekonomi yang diciptakan. Jadi quality over quantity itu yang terus muncul dalam diskusi-diskusi tadi. Sehingga Pak Ota misalnya jangan ngomong iklim dulu. Perbaiki demokrasi, governance, rule of law. Karena kalau itunya sakit, mau bicara karbon, hidrogen, solusi-solusi lainnya jadi solusi palsu tuh. Dan dibajak oleh oligarki. Jadi lingkungan pun yang sudah pro lingkungan bisa dibajak oleh oligarki juga. Karena nggak ada kejelasan dalam DGR ini. Nah yang terakhir mungkin di dalam putusan MK ada klausul yang tadi juga didorong. Ini juga bikin tadi cukup kaget. Yaitu salah satu putusan MK-nya itu pernah ada yang bilang mendorong pengelolaan sumber daya alam menggunakan kolektivitas rakyat. Jadi kita juga awalnya berdebat soal pasal 33 itu ada satu yang mungkin perlu didorong ke depan, yaitu hak distribusi. Jadi bukan hanya kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, tapi juga distribusinya ke siapa? Distribusinya bukan kepada oligark, tapi kepada rakyat. Kepada masyarakat adat yang mengelola sumber daya alam itu. Jadi kita membalik dogma atau paradigma ekonomi energi sumber daya alam menjadi sifatnya adalah bottom up. Saya kira itu Mas, kalau dipanjangin nanti Pak Teddy yang akan tegur. Ada 4 soalnya Pak Teddy Ya, nanti. terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Kira. Nanti ada banyak sekali kan pertemuan-pertemuan isu ya. Soal kesehatan juga tadi masuk di topik-topik energi, korupsi, militerisme itu kan akan bermunculan juga di beberapa kelompok ini. Jadi saya kira tuntaskan dulu presentasinya dan nanti Ibu Bapak bisa menanggapi pada bagian akhir. Bung Huda untuk soal pangan. Untuk pangan mohon ditampilkan. Ya. Yang rekomendasi aja ya. Rekomendasi langsung. Apa?
Masalah nggak ada. Langsung masuk rekomendasi. Masalahnya sudah diketahui katanya. Masalahnya ada soalnya. Salah pilih gitu kan. Ke bawah. Mungkin Mas Alif izin saya resume. Memang kalau kita ada beberapa yang jadi masalah, tapi saya mungkin akan langsung ke rekomendasi aja bawah. Sambil saya jelaskan masalahnya apa. Next. Bawah. Bawah lagi. Nih. Ya, jadi masalah pertama adalah terkait dengan masuknya militer ke bidang pangan. Jadi udah dibajak duluan sama Bima soal militer. Ini kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa yang tadi disampaikan juga sama Blimada terkait sama masuknya militer. Itu tadi kalau kita lihat ada batalion teritorial pembangunan yang itu sebesar 650 sampai 700 personil, ada 514 batalion dan itu memang masuk ke dalam beberapa sektor pertanian dan sayangnya semuanya gagal. Seperti yang kalau kita lihat di Kerom itu mangkrak juga sama, kemudian ada pembinaan petani oleh Babinsa itu 200 hektar per kelompok tani menghabiskan miliaran. Kemudian ini juga menjadi komponen. Kemudian juga ada persoalan terkait dengan food estate dan sebagainya. Makanya di rekomendasi pertama kita stop militerisasi pangan, hentikan keterlibatan militer, pertimbangkan kembali batalion teritorial pembangunan, hentikan perlibatan militer, dan juga hentikan intervensi militer dalam PSN pertanian. Nah, masalah kedua adalah yang kita hadapi adalah terkait dengan kelembagaan pangan. Ini kita ambil dari PPT-nya Pak Bayu Krisnamurti, itu terkait dengan kelembagaan pangan. Memang masih banyak sekali PR, salah satunya adalah terkait dengan sistem koordinasi kebijakan pangan yang acak adut. Kemudian juga ada operasi Polri dan TNI, kemudian juga peran pemerintah daerah dalam hal pangan yang semakin menciut. Ini yang terjadi. Kemudian juga ada pengerdilan peran dari Kementerian PPN atau Bappenas sebagai perencana pembangunan kebijakan pertanian, di mana sekarang untuk yang perencanaan itu semaunya presiden, tidak lagi menggunakan skema melalui Bappenas. Makanya di nomor 2 kita mencoba untuk reformasi struktural kelembagaan pangan, yaitu dengan penguatan sistem koordinasi, mengeluarkan operasi Polri dan TNI untuk kelembagaan pengembangan pangan, karena produksi sistem pertanian bukan operasi militer selain perang. Kemudian yang C, kita penguatan peran pemerintah daerah, baik terutama desa, kabupaten kota, dan pemerintah provinsi, yang memang ini kalau kita lihat perannya semakin kerdil, terutama di pemerintah desa yang itu harus mengeluarkan ataupun harus ditarik uangnya untuk pembiayaan KDMP. Yang ketiga adalah terkait dengan masalah ketahanan pangan, bahwa di situ ada terkait dengan data misalkan. Itu data juga masih sangat rancu ketika kita lihat ada inkonsistensi data antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Nah, di situ juga ada terkait dengan masalah pangan lokal dan sebagainya yang itu tidak diadopsi oleh pemerintah dalam hal pengembangan ketahanan pangan. Makanya kalau kita lihat untuk beberapa tempat yang food estate itu justru mengurangi ketahanan pangan lokal. Misalkan di Merauke itu untuk yang sagu dan sebagainya digantikan semua oleh beras. Makanya ini berasisasi ya kalau kita lihat ya. Ini memang terjadi dan semuanya kompak menanam beras. Padahal di situ ada pangan lokal yang seharusnya bisa dikembangkan. Makanya ada beberapa kebijakan yang kita telurkan di sini. Ada perencanaan ketahanan pangan harus berdasarkan data, dan juga kita meminta untuk moratorium food estate. Kemudian yang C, sistem infrastruktur pertanian itu juga harus disiapkan, baik itu perubahan cuaca, benih lokal, pupuk, dan juga irigasi. Nah, yang ketiga itu terkait juga dengan sumber daya alam, hentikan pembukaan lahan hutan baru.
prioritaskan kawasan hutan yang sudah tidak digunakan untuk lahan pertanian, hindari hilangnya biodiversity dan gunakan data land use BPS untuk mapping. Kemudian kelima, itu ada diversifikasi pangan lokal berbasis archipelagic, yaitu kembangkan regionalisasi pangan. Yang keenam, perkuat masyarakat adat sebagai penjaga benih lokal, beri insentif modal, sertifikasi benih lokal dan sebagainya. Kemudian juga ada insentif non harga untuk regenerasi petani, berikan beasiswa Universitas Anak Petani dan prioritas bawah. Dan prioritas lahan bagi pemuda adat. Yang ke-8, quality assurance sistem organik. Terus kemudian ada pengembangan kerjasama universitas dan juga pengembangan teknologi pangan. Nah, rekomendasi yang terakhir itu terkait dengan akses pangan. Salah satunya adalah terkait dengan program MBG. Di mana program MBG itu mulai menggerogoti dari sistem pangan kita. Misalkan apa yang Celis keluarkan juga dan tadi juga dibahas, itu terkait dengan inflasi yang disebabkan oleh MBG, kemudian juga keamanan pangan yang memang itu menjadi PR bagi pemerintah terkait dengan model MBG yang sekarang. Maka dari itu, kita meminta untuk moratorium program MBG dan melakukan evaluasi secara keseluruhan dengan melihat tata kelola model MBG mulai dari penyediaan stok hingga keamanan pangan bagi penerima manfaat. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan neraca pangan, di mana saat ini beberapa lembaga itu seharusnya mengeluarkan neraca komoditas ataupun neraca pangan, tapi sampai saat ini itu tidak ada. Makanya kita meminta untuk publikasi rutin tahunan neraca pangan dan juga meminta Badan Pangan Nasional, Bappenas dan Bulog untuk mewajibkan data stok pangan secara rutin baik harian maupun juga bulanan. Yang terakhir ini terkait sama kondisi petani dan konsumen, bahwa di situ ada kita perlu menyeimbangkan antara kepentingan petani dan juga konsumen. Kita perlu untuk menstabilkan harga tanpa memisahkan petani dan juga menekan di harga konsumen. Nah, ini aja Mas Alif kalau dari sektor ketahanan pangan. Terima kasih Bung. Ya, dua kelompok ini rekomendasinya cukup kuat ya. Hentikan ini, moratorium itu begitu. Nggak ada kata lanjutkan begitu ya. Saya kira yang ketiga biar kita kumpulkan sekalian portofolio di bidang ekonomi ya, Bung Media untuk mempresentasikan hasil pembahasan di bidang ekonomi. Saya sempat ngintip-ngintip, akan kencang juga kelihatannya beberapa rekomendasinya, silakan. Baik, terima kasih Mas. Saya mewakili bidang ekonomi. Ada banyak sekali pakar jagoannya tadi di bidang ekonomi yang hadir. Beberapa, mohon maaf, mewakili permintaan maaf tidak bisa hadir di sesi panel ini. Bisa ditampilkan? Oke. Sudah. Atas. Ya, ada Mas Wija masih hadir, ada Mas Pras, tadi Ibu Etika, Mas Arif Mutakin, Ibu Resmi Setia, Pak Rimawan, Pak Ferry, Pak Saiful Jani, Pak Awalil, Pak Dipo, dan Ibu Telisa. Saya mungkin bisa langsung ke bagian rekomendasi saja. Karena kalau dari masalah sudah panjang kali lebar tadi ya. Di bagian rekomendasi, poin pertama yang kita lihat hari ini menjadi masalah adalah oil shock. Dan di titik itu karena implikasinya sangat berkelanjutan dan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maka yang pertama rekomendasinya adalah perkuat fiskal. Dan kalau boleh lebih straightforward lagi, itu stop MBG dan fokus pada program yang lebih targeted. Jadi tadi sudah disimpulkan bahwa ini bisa menjadi buffer awal untuk memperkuat fiskal kita. Next, terus aja, mungkin diperkecil aja biar gak terlalu kemudian. Nah kemudian, biar kelihatan, oh gak kelihatan dari belakang ya. Kemudian juga tadi ada masukan berkaitan dengan fiskal, ada persoalan terkait kualitas birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi. Jadi salah satu dorongannya itu adalah reshuffle menteri yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Ini agak to the point tadi. Kemudian juga tidak menambah hutang baru.
Karena kalau seandainya kita bisa memotong anggaran pengeluaran yang tidak seperti MBG, kita perlu menambah utang baru. Termasuk juga stop beragam manuver Kopdes MP yang dimana Kopdes ini kemudian mengkhianati ya independensi dan memangkas pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Berkaitan dengan pajak, tadi juga didiskusikan beberapa solusi. Tadi disimpulkan bahwa kita ke depan perlu mendorong adanya narasi bahwa apapun program pemerintah hari ini semua oleh kita, rakyat sebagai pembayar pajak. Dan kedepannya pajak harus menjadi alat redistribusi bagi pendapatan yang kemudian bisa disalurkan kepada masyarakat yang lebih luas. Berikutnya untuk pertumbuhan ekonomi, ada kegelisahan berkaitan dengan data pertumbuhan ekonomi yang tidak kredibel. Jadi ini perlu diperbaiki dan kedepannya fokus pada narasi kualitas pertumbuhan ekonomi, bukan pada angka pertumbuhan ekonomi. Karena kualitas pertumbuhan ekonomi berbicara lebih jauh, lebih penting dan lebih bermakna ketimbang bicara 6%, 7% dan seterusnya. Terkait cash flow, tadi juga disikapi tidak ada sense of crisis dan ini harus hati-hati karena kita harus mengatasi capital outflow yang tidak hanya modal asing tetapi juga domestik. Berkaitan dengan UMKM tadi juga menarik didiskusikan, rekomendasinya stop rencana PNM yang dipindahkan ke Kementerian Keuangan. Tentu dengan beragam alasan tadi yang bisa kita diskusikan di forum terpisah, tetapi ketakutannya adalah ini justru mengurangi kebermanfaatan, kekuatan dan juga potensi monopoli terhadap industri sektor keuangan yang dilakukan oleh negara. Makanya tadi juga diusulkan bahwa hari ini swasta cenderung dalam tanda kutip ya dipinggirkan dalam diskusi pembangunan, padahal swasta adalah entitas yang menjadi aktor terbesar ya dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi jangan sampai terjadi state capitalism. Kemudian terkait defisit tadi juga sudah didiskusikan beberapa poin terkait transparansi fiskal daerah, banyak data yang tidak dibuka oleh pemerintah. Next. Kemenkeu tadi sudah, termasuk juga bagaimana rencana WUS ya yang dimasukkan ke dalam Kementerian Keuangan dan bahkan idealnya LPDP dan SMI itu dikeluarkan dari Kementerian Keuangan. Terus ada 4 poin terakhir berkaitan dengan perlindungan sosial, perbaikan perlindungan sosial yang lebih adaptif, pasar kerja yang juga lebih inklusif dan berkeadilan gender, migrasi bukan hanya penempatan perlindungan dan juga rating agency yang juga banyak poin-poin dari lembaga kredit yang belum pemerintah saat ini terutama fiskal disiplin. Terakhir berkaitan dengan institusionalisasi yaitu transparansi dan antara harus lebih transparan, bahkan kita juga merekomendasikan tadi untuk mengeluarkan bank hibah dari Danantara dan perbaiki tata kelola Danantara dan kurangi penugasan yang meminggirkan peran swasta dan swasta harus diposisikan sebagai partner. Kemudian juga penting sekali independensi lembaga keuangan. Ada banyak diskusi tadi betapa terjadi kekhawatiran penurunan independensi BI dan OJK dan ketika ini terjadi kebijakan kemudian banyak yang tidak berkualitas. Terakhir ART, rekomendasinya adalah DPR harus menolak ART dan ini dijadikan landasan untuk renegosiasi ART. Tadi juga kita sempat membahas output what next-nya seperti apa. Tadi diusulkan oleh teman-teman Bapak Ibu di bidang ekonomi, kita bisa membuat policy brief yang didiskusikan di kampus-kampus, di ruang publik, termasuk juga tulisan, dan ini harus menjadi materi yang kemudian bisa mengedukasi publik. Pertanyaan terpentingnya tadi yang saya kira menjadi pertanyaan untuk kita bersama, bagaimana jika ini tidak didengarkan oleh pemerintah? Dan saya kira itu pertanyaan terbuka, bagaimana tantangan kita menjadikan ini sebagai sebuah hasil kajian akademik yang kemudian kita bisa memastikan ada policy changes yang terjadi di level kebijakan. Itu saja dari saya, semoga bisa menjadi refleksi dan kalau ada yang kurang mungkin Bapak Ibu dari yang
bidang ekonomi nanti juga bisa menambahkan. Saya kembalikan Mas. Terima kasih Bung Medi. Menyimak presentasi dari kelompok hukum. Tadi pertanyaan terakhir Bung Media kan adalah bagaimana jika pemerintah tidak mendengar. Gitu. Jawabannya sebetulnya sudah diutarakan sebelum pertanyaan itu muncul sama Saiful Mujahid sebelumnya. Silakan Bung Usman, untuk hukum tolong ditampilkan. Oke, selamat sore. Setelah 3 hari kita membahas, di tim kami ada Aswin Jari Jentera, ada Zainal Arifin Mokhtar dari UGM, lalu ada Isnuril BHI, ada siapa lagi tadi banyak. Mereka kebanyakan memperdebatkan mana universitas yang lebih baik, UGM apa Jentera. Ternyata kualitas lulusan UGM, Jentera itu lebih tinggi Jentera kata Aswin. Apalagi Andalas, mana Andalasnya? Andalas kebanyakan makan Padang katanya. Oke, teman-teman udah sore jadi kita santai aja. Wah, bagian bawah. Dokumen yang dikirim ke saya beda sih, tapi nggak apa-apa. Ke bawah lagi. Jadi kesimpulan kita satu, revolusi teman-teman. Jadi kita udah memasuki era kegelapan politik seperti pra-revolusi Prancis. Oke, ada 3 tuntutan reformasi hukum. Yang pertama adalah kembalikan daulat sipil. Ini terdiri dari setidaknya pemisahan secara tegas TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai alat keamanan negara. Yang kedua, reformasi sektor keamanan secara menyeluruh, polisi, militer, intelijen. Ketiga, menghapuskan komando teritorial. Kodam kita hapus, kita ganti jadi kodam pakai S. Komite Masyarakat Sipil Daerah. Oke, yang kedua adalah tegakkan konstitusi dan keadilan. Pemisahan secara tegas cabang-cabang kekuasaan negara. Pastikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari campur tangan kekuasaan. Berjalannya sistem saling mengawasi dan saling menyeimbangkan antar lembaga negara. Hentikan penggunaan hukum sebagai alat pembungkaman masyarakat dan oposisi, tuntaskan pelanggaran HAM berat, laksanakan pemilu yang jujur dan adil, reformasi partai politik dan sistem kepartaian. Agenda tuntutan yang ketiga, adalah batalkan hukum penindas rakyat dan memperkaya elit. Yang pertama, cabut produk hukum yang merampok sumber daya alam, merampas ruang hidup masyarakat, merusak lingkungan dan hidup satwa, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang Modal Asing, dan lain-lainnya. 2. Kembalikan hak-hak masyarakat dan keanekaragaman hayati. 3. Cabut produk kebijakan yang koruptif yang merugikan masyarakat, seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, proyek strategis nasional, dan juga termasuk food estate. 4. Hapuskan kontrol kekuasaan pada perguruan tinggi. 5. Jamin kebebasan berekspresi, pers, dan batasi konglomerasi media. Marilah kita mulai revolusi dari FKUI. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Usman. Jadi sebetulnya diskusi kelompok hukum tadi itu menginventarisir judul-judul di change.org. Karena udah ada semua sebetulnya di lembaran petisi itu. Terima kasih. Kita kemudian ya ke politik sosial budaya ini. Saya lihat tadi jumlah orangnya banyak, perdebatannya cukup keras juga. Cukup biar dramatis saja sebetulnya. Padahal ketawanya banyak juga di ruangan itu tadi. Silakan Bang Fai. Baik, makasih. Saya langsung aja ya. Jadi kita nggak punya tuntutan sama sekali ke pemerintah karena memang udah nggak percaya. Jadi seluruh agendanya hanya berbicara tentang apa yang kita mesti lakukan sebagai gerakan masyarakat sipil, itu pertama. Dan kedua, pertanyaan pentingnya adalah apa yang selama ini menghalangi kita sampai ke tujuan. Baik, kurang lebih begitu. Bisa langsung. Rumusan masalah, saya kira tadi dari ekonomi, sumber daya alam itu udah saya nggak perlu mengulang lagi gitu. Tapi ada satu poin yang penting sebetulnya gitu ya, bahwa
kejernihan analitik itu sangat penting. Mengapa gitu? Karena itu urusannya dengan strategi. Lemah di dalam konsep, ujungnya cuma katarsis, punya pengertian moral tetapi lemah di dalam analitik. Nah, kita berterima kasih pada Pak Sukidi. Pak Sukidi memberi nama keadaan kita sekarang, pemerintahannya namanya kakistokrasi, dari kakistos dan kratos. Pemerintahan dari yang terburuk, ya. Rule of the worst. Itu istilah yang dipakai. Mengapa? Karena di sini ketemu nih soal kepentingan, impunity, korupsi dan segala macam yang bertemu di dalam satu bentuk kekuasaan namanya kakistokrasi. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut setelah ini tanya Pak Sukidi. Ada akar penyebabnya, saya nggak akan masuk ke dalam detail, militerisasi semuanya sudah dibahas, bisa lanjut. Hal kedua, ini terkait dengan krisis rasionalitas publik. Ya, kita sekarang melihat gitu adab itu betul-betul level yang sangat rendah. Bukan hanya kita. Ya, kita pusing lihat tweetnya dari Donald Trump gitu ya, nggak ada decency. Ya, itu seperti ranah yang sekarang kita hidupi dan tentu akan berpengaruh kepada kita. Karena apa pegangan nilainya? Kalau misalnya orang yang level-level kayak begitu aja ngomongnya kayak begitu, nah apalagi yang di tingkat masyarakat itu dampaknya sangat serius, menciptakan juga semacam kelumpuhan kita untuk bergerak. Lanjut. Nah, ini represi digital, satu situasi yang baru dan saya kira memang perlu diakomodasi ya kalau kita mau berpikir tentang gerakan masyarakat sipil ke depan, tidak mungkin tidak harus memahami perubahan lanskap sosial kultural akibat teknologi digital ini ya. Nggak akan masuk ke dalam detail tapi kurang lebih bisa dilihat ya soal represi, sensor digital, kemudian dampaknya terhadap pengorganisasian yang semakin sulit dilakukan dengan cara-cara lama. Oke, saya lanjut. Apa kemudian agenda bersamanya ya, dan kita di sini di dalam diskusi berpikir bahwa harus kembali ya kepada pengertian-pengertian dasar yang muncul di dalam konstitusi ya. Jadi nggak perlu bikin satu fancy idea tentang sesuatu yang sama sekali baru. Coba aja baca kembali gitu ya konstitusi dan kemudian pahami dengan benar bagaimana dia bisa bekerja di abad 21 ini. Selanjut aja langsung ke ya terus. Oke, solusi dan strategi. Kita pikir ada 4 hal atau 4 strategi inti lah kurang lebih ya dari bidang politik sosial budaya yang pasti akan ada irisannya dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Selanjut. Pertama nih membangun infrastruktur perlawanan dan perlindungan sipil. Ini penting sekali gitu ya karena selama ini boleh dibilang porak-poranda, cerai-berai, susah sekali untuk ketemu. Ini refleksi semuanya menganggap apa-apa yang ada nih belum menyatu karena memang platform untuk itu tidak ada ya, dan ada beberapa ide saya nggak akan masuk satu-satu, tetapi yang menarik yang perlu saya sebut dari Bung Yanuar Nugroho tadi ya, katanya mari kita bersembunyi di ruang yang terbuka gitu ya. Artinya apa? Misalnya kayak lontaran untuk impeachment dan segala macam, kenapa nggak bikin satu kajian hukum mengenai impeachment, bagaimana menjalankannya ya, dan disampaikan secara publik oleh semua. Ya, jadi ini menjadi kayak semacam apa namanya? Keimanan umum lah gitu ya mengenai apa yang mesti dilakukan, dan dengan begitu juga akan membuat atau memperkuat ya ide-ide semacam ini sehingga tidak individu A, B, C yang menjadi sasaran tetapi menjadi agenda bersama. Itu salah satu ide untuk membangun infrastruktur perlawanan perlindungan sipil. Yang kedua, selanjutnya ini berebut ruang publik melalui narasi, informasi, dan pendidikan kritis. Lagi ya saya kira seperti yang kita lakukan ini mungkin perlu diperluas, Mbak Sulis nanti titip. Setelah ini ada rumusan-rumusan bagus nih waktunya dibawa ke kampus. Dan kalau lihat apa yang terjadi pada bulan Agustus 2025, kita nggak bicara tentang Jakarta, Jogja, Bandung, kita bicara tentang Pati, kita bicara tentang Jepara, kita bicara tentang kota-kota di Indonesia yang jumlahnya begitu banyak. Satu poin mungkin yang penting investasi pada pendidikan PAUD. Ini mungkin banyak yang bertanya kok PAUD ya. Dan saya ingat waktu di Melbourne tahun 1990 Romo Mangun masih ada. Sempat beliau juga bilang harusnya kita bergerak tuh mulai dari pendidikan SD. Semua orang pada saat itu nggak bicara. Bayangkan kalau tahun 90 benar-benar SD digarap dengan benar, hari ini kita akan dapat orang-orang berkualitas sehingga menghindari dari kakistokrasi. Jadi mungkin hari ini boleh juga mencanangkan bahwa PAUD ini menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil kita. Lanjut. Ketiga, membangun ekonomi alternatif. Ini tadi hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam saya kira ya, bahwa commoning dan dekomodifikasi ini sangat penting.
Ya, ingat konstitusi kita nggak pernah ada kata-kata pertumbuhan ekonomi, itu nggak ada, yang ada keadilan gitu ya. Jadi kembali ke prinsip-prinsip pokok kayak begini untuk membuat narasinya itu memang betul-betul solid ya, dan kita nggak terombang-ambing sama paradigma macam-macam program-program injeksi pengetahuan dari luar, tapi memang punya pijakan yang solid gitu. Nah yang terakhir, keempat, itu soal kepemimpinan alternatif. Ini juga didiskusikan gitu ya, bahwa kalau menghadapi kakistokrasi, kebanyakan kita sekarang itu ngomel-ngomel karena ngelihat menteri nggak berkualitas, pejabat begini, pejabat begitu, tapi nggak pernah menghadirkan tandingannya. Sementara yang ada di depan sini aja kan untuk ngomong dengan yang sekarang ini, katakanlah pegang kuasa, udah bumi sama langit pengetahuannya. Kenapa tidak dibuat satu konvensi yang menghadirkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa ini sekaligus tokohnya, sehingga orang, masyarakat juga bisa melihat ada alternatifnya. Nggak putus asa melihat tiap hari postingan isinya orang-orang bermasalah dan kitanya ikut marah-marah gitu ya. Kenapa nggak sekarang dibalik menghadirkan tokoh-tokoh yang kita pikir bisa memberikan arah pemikiran, jalan keluar dan seterusnya. Dan ya bagi publik juga mengenal tokoh-tokoh alternatif nanti dan nggak perlu nunggu 2029. Makasih. Pak, tadi kalimat terakhir zoom ke Fai kok. Yang lain nggak ada. Nggak apa-apa. Kita itu daulat atau doa Pak Sukidi? Daulat ya. Fatwa. Baik, setelah menyimpulkan tadi, kita kemudian bagaimana ya orang Indonesianya, baik di kualitas orang Indonesia yang harus ditumbuhkan di pendidikan tinggi dan juga di kesehatan. Mungkin Prof. Nana memulai dulu untuk kemudian disambung oleh Prof. Teddy. Silakan Prof. Nana. Tinggi teman-teman. Di sesi pendidikan tinggi tadi ada memang sehari-harinya di perguruan tinggi sebagai dosen, sebagai pemerhati, sebagai mantan pejabat jenderal dan seterusnya, dan ada teman jurnalis juga yang tinggi perannya selama ini. Boleh? Perguruan tinggi sudah dinyatakan, ditetapkan, diingatkan ini adalah benteng terakhir dari perjuangan mempertahankan kebenaran, memperjuangkan moral, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota akademik, dan tentunya sebagai urusannya di dalam bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, menegakkan kebenaran lewat perguruan tinggi adalah memang bukan hanya haknya, tapi tugasnya. Gitu. Berikutnya, nah, bagaimana situasi di perguruan tinggi? Dengan ini kita sudah tahu bahwa perguruan tinggi memang ideal yang independen, bebas di dalam berkegiatan, bersuara secara akademik, tetapi juga independen di dalam artian yang lebih luas. Nah, sementara ini kita lihat bahwa perguruan tinggi tidak menikmati kebebasan itu, tetapi menerima berbagai yang implikasinya pada keterbatasan di dalam otonominya. Nah, di dalam keterbatasan tersebut bukan hanya berimplikasi pada kualitas akademik, tetapi juga bagaimana interrelasi di dalam akademi itu sendiri, kepemilihan terhadap pimpinan, kebijakan, sampai kepada hal-hal yang sifatnya tentu substansi dari pemajuan pengetahuan dan
pengetahuan yang dalam artian yang luas dan implikasinya untuk masyarakat. Nah, mengapa ada konflik di dalam otonomi perguruan tinggi? Sebabnya banyak. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah memaknai perannya di dalam perguruan tinggi. Bukan sekedar timbal balik antara pemerintah mendanai, oleh karena itu dia boleh menentukan segala sesuatu gerak-gerik akademik, tetapi bahwa pemerintah mendukung kegiatan pendidikan adalah memang sudah tugasnya, dan itu tidak harus berimplikasi kepada perguruan tinggi tunduk kepada aturan atau apapun yang sifatnya datang dari pemerintah. Dan yang lain dari implikasi hal tersebut adalah bahwa ketidakbebasan atau sifat birokratis itu bukan hanya muncul di antara pemerintah kepada perguruan tinggi, tetapi juga merusak sistem internal perguruan tinggi itu sendiri. Boleh berikutnya? Jadi bagaimana kita perguruan tinggi bisa membebaskan diri atau mengembalikan independensi dan otonominya adalah ya salah satunya membuat model-model bagaimana kita bisa mendukung operasional kegiatan perguruan tinggi secara independen, menghidupkan public funding, crowdfunding, public endowment, sesuatu yang sebetulnya amat bisa kita lakukan, sudah pernah bisa kita lakukan, dan itu perlu untuk kita bicarakan dengan lebih seksama lagi. Boleh seterusnya? Nah, ketidakotonomian perguruan tinggi ternyata berdampak banyak sekali, bukan hanya pada apa yang kita bisa lihat, tetapi sistem yang internal yang tadi saya sudah sebutkan di dalam perguruan tinggi, kualitas hasil didik kita, proses-proses pendidikan yang seharusnya ada, cara-cara kita mendeliver pengetahuan dan nilai-nilai itu menjadi sangat terkikis, dan itu mengakibatkan ya, kita masih punya banyak orang yang menduduki posisi-posisi penting di negara kita yang sepertinya tidak pernah mengenyam pendidikan yang berkualitas gitu. Jadi mesti ada yang miss dalam proses pendidikan kita, yang salah satunya disebabkan oleh ketidakbebasan kita di dalam mendeliver. Berikutnya. Yang lain adalah yang barangkali juga khas dalam perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu jelas-jelas adalah tempat memajukan pengetahuan. Produk salah satu pengetahuan adalah teknologi yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat, tetapi masyarakat semakin lepas, semakin jarang terhubung dengan pengetahuan yang mengakibatkan adanya teknologi itu. Jadi semakin besar jurang antara pengetahuan yang ada dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, pengetahuan yang betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tugas dari akademia adalah memperkecil jurang tersebut, menjadikan kemampuan berpikir rasional sebagai modal sosial, bukan hanya kemampuan para akademia, para intelektual, tetapi kemampuan semua orang, karena pada akhirnya toh kekuasaan ada di tangan rakyat, dan rakyat yang memegang kekuasaan mestinya punya kemampuan berasional dan bernaluri yang bisa diandalkan. Boleh berikutnya? Nah, beberapa rekomendasi yang sempat kami pikirkan, tentu ada banyak sekali, tetapi beberapa saja. Boleh lanjut? Yang pertama adalah memperbaiki tata kelola internal, menggunakan apapun yang bisa yang sebaik yang kita punyai, tidak menjadikan pemerintah sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh bisa kita andalkan, jalan terus begitu, karena bagaimanapun juga akhirnya semua akan kembali ke kita begitu. Jadi akan sangat baik untuk memperbaiki tata kelola di dalam perguruan tinggi, dan itu bisa menjadi cermin kebaikan dari suatu negara adalah kebaikan perguruan tingginya. Dan tadi juga sempat dibicarakan bahwa perguruan tinggi itu punya nafas, punya misi, punya naluri, punya dorongan yang mirip di seluruh dunia. Oleh karena itu kita bisa saling merefleksi, bisa saling mengukur, dan di sana sini mungkin juga bisa saling berlindung. Perguruan tinggi di seluruh dunia mestinya punya motivasi yang sama. Boleh berikutnya? Nah, bagaimana pendidikan itu mesti punya
relevansi yang dekat dengan masyarakat, dengan negara dan bangsa harus selalu dihidupkan. Masyarakat akademik harus selalu disadarkan akan pentingnya relevansi pendidikan dengan apa yang menjadi konteks terdekat dengan masyarakat, dengan negara, seperti misalnya dalam krisis yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jangan sampai perguruan tinggi jalan sendiri, masyarakat berjuang secara habis-habisan. Berikutnya. Nah, ini yang mungkin sedikit luas konteksnya, tidak melulu terkunci pada apa yang sedang menjadi krisis yang kita hadapi, adalah bagaimana kampus itu harus selalu menjadi tempat di mana ideologi boleh berkembang, boleh diajukan secara bebas, boleh diujikan, boleh dipertentangkan, tidak menjadi sesuatu yang dibungkam begitu. Nah, tentu ini adalah keinginan perguruan tinggi sebagai pengampu ilmu, pengampu kebenaran, pencari kebenaran, tetapi di sana sini dia harus bisa menghubungkan dengan apa yang menjadi konteks, menjadi sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat, dihadapi oleh negara. Dan oleh karenanya ideologi kampus memang harus selalu ada. Oleh karena itu kita sekali lagi mengenali apa yang masing-masing dari tempat kita bisa kerjakan sampai ke level yang katakan paling relevan dengan kita, prodi kuliah begitu ya, yang tidak punya jabatan fungsional atau apapun juga, tetap dia harus ngajar. Di situ pun dia bisa memunculkan ideologi tersebut. Dia selalu punya teman di perguruan tinggi lain, di jurusan yang lain, di topik yang lain, yang mana tadi pun kita semua datang dari topik yang sangat berbeda begitu, tetap kita bisa punya nafas yang sama, punya cita-cita yang sama. Saya pikir kampus termasuk mahasiswanya, jangan lupa mahasiswa adalah anggota akademia termuda yang harus menjadi bagian pembicaraan ini misalnya, dan mereka juga harus mulai dari awal mengenal bagaimana kampus adalah tempat di mana ideologi diperjuangkan. Saya pikir itu yang ada banyak tentunya, tetapi saya mohon maaf ada cuma sedikit yang bisa disampaikan. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang tadi ikut berdiskusi. Terima kasih, Prof. Nana. Iya, ini Prof. Nana tidak hanya dan teman-temannya ya, tidak hanya membahas mengenai tata surya, tapi membawa revolusi Kopernikan ke bumi ini. Hapus dirjen dikti katanya itu loh tadi tuh. Ini teman-teman mahasiswa yang ada di sini langsung semangat saya kira Prof gitu. Karena dosen-dosennya radikal semua ini. Prof Teddy silakan untuk bidang kesehatan kawan-kawan. Terima kasih Bung Alif. Ibu Bapak sekalian, buat kami di bidang kesehatan ternyata tidak mudah gitu. Oleh karena luas, lalu keahlian teknis membuat ada limitasi di dalam merangkum. Keahlian teknis bedah plastik disuruh ngomong MBG itu wangel tenan gitu. Jadi saya perlu pendamping nih, beliau nggak boleh pulang. Begitu pula teman-teman di sana. Baik, saya akan menyampaikan apa yang menjadi pembahasan di bidang kami di kesehatan yang mungkin tidak sama seperti yang lain, tidak semuanya bisa disampaikan. Silakan dilanjutkan. Slide. Ya, kita tahu bahwa ada visi untuk menuju Indonesia emas itu. Ternyata pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harusnya menjadi kunci penting gitu. Lanjut. Sayangnya ternyata Indonesia itu kalau dilihat dari sudut children with malnutrition itu dia di urutan keempat. Di bawah India, di bawah India, Nigeria, Pakistan. Malnutrisinya itu segitu tingginya gitu. Jadi posisi kita memang nggak main-main gitu ya. Oh, PR-nya besar gitu ya. Lanjut. Nah, slide ini sebagian besar slide yang di depan ini saya ambil dari slide-nya Prof. Damayanti di sini yang ada di depan saya ini. Visi Indonesia Emas itu ternyata kalau dilihat apa yang terjadi, ada perubahan waktu diamati dari transisi pemerintah yang lalu dengan pemerintah yang sekarang. Yang sekarang itu daya saing SDM itu ada di nomor 4, bukan di nomor 1.
Padahal kita tahu harusnya SDM itu nomor 1 perhatiannya gitu. Dan dia sekarang ternyata ada di tempat nomor 4. Lanjut. Investasi untuk kepentingan nutrisi itu vital. Karena pada akhirnya kalau ditarik langsung di bagian bawah, di label paling bawah itu economic growth and national development depends on nutrition. Jadi sangat unik, mau ngurusin makan itu ternyata memang betul penting, bisa punya pengaruh besar dalam hal perkembangan, bahkan bukan cuma perkembangan bangsa dan negara, tapi perkembangan ekonomi. Lanjut. Di mana kita lihat, ini kalau saya coba menerjemahkan grafik yang tidak mudah untuk dipahami publik gitu ya, bahwa return of investment itu ternyata memang betul kuncinya ada di hari-hari awal kehidupan. Ada di mana itu? Di prenatal dengan return investment yang terbesar. Makin ke sana sudah sampai pada usia sekolah dia jauh menurun, mengecil. Ya, lanjut. The power of the first day of life starts from the womb of the mother. Jadi kapan mulainya? Dari kandungan ibu. Jadi dengan demikian perhatian atas nutrisi sejak ada di dalam kandungan, jadi di masa kehamilan, dan itu berlangsung sampai 1000 hari pertama. Masih punya peluang berdasarkan pengetahuan pediatrik dan juga perkembangan dalam perkembangan otak, masih punya waktu. Prof. Damayanti memberikan dogma kepada kami tadi bahwa perkembangan itu masih diperoleh sampai usia 9 tahun. Tetapi tentu saja kalau ada program untuk pemberian nutrisi sampai di stop di 9 tahun, nanti anak SD yang kelas 5 dan 6, 4, 5, 6 marah-marah ini. Kok kita nggak dikasih makanan itu? Artinya masih ada ruang lah, tidak terlalu besar untuk bisa mengambil perbedaan ketika pemberian nutrisi diberikan pada usia yang lebih matur. Jadi dengan demikian, posisi 1000 hari itu posisi yang tidak terbantahkan untuk semua pengetahuan yang telah established saat ini di bidang kedokteran maupun kesehatan in general. Lanjut, dan ini publikasinya juga publikasi yang terpercaya. Pada akhirnya, ujung-ujungnya pertumbuhan yang diperoleh oleh akibat pemberian nutrisi yang baik dan tepat sasaran adalah cognitive and educational performance-nya yang bansekal penelitiannya. Bansekal yang saya maksud sederhana sih banyak sekali. Banyak sekali itu memberitahu bahwa efek nutrisi itu memberikan kemampuan performance dalam pendidikan, dalam sekolah, dan juga bagaimana pengembangan dalam kognitif itu berkembang jauh lebih tinggi dalam dampak jangka panjangnya. Lanjut. Ada banyak data sebetulnya, termasuk bagaimana kesuksesan di dalam karir, kesuksesan dalam berumah tangga, kesuksesan dalam perkembangan keluarga, semua berkunci pada pemberian nutrisi. Maka kami sampai pada rekomendasi untuk khusus melihat bagaimana nutrisi yang sekarang ini mendapatkan perhatian besar sekali dengan program MBG. Reposisi MBG itu menjadi platform sistemik yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan sistem pangan lokal dalam kerangka theory of change yang jelas. Jadi harapannya MBG, kami tidak menyuarakan memang stop itu MBG, tidak, karena ternyata nutrisi sangat diperlukan dan vital bagi SDM. Cuma meletakkannya harus betul-betul digeser total, bahwa ada suara dari bidang-bidang lain untuk moratorium, rasanya sejalan itu. Moratorium dalam arti untuk mengubahnya sampai pada sasaran yang benar. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi implementasi program yang terstruktur, sistematis, dan akuntabel dengan evaluasi yang berkala. Kami juga waspada gitu bahwa program yang sekarang itu diberikan perhatian nutrisi pada perkembangan otak yang menjadi sasaran utama supaya anak-anak kita, masa depan bangsa kita tidak tumbuh dengan manusia-manusia bodoh. Maaf ini tidak biasa kami gunakan, tapi ini harus dikeluarkan supaya lebih tajam melihat bodoh. Iya bodoh beneran, karena stunting itu adalah identik dengan ketidakmampuan di dalam performance kognitifnya. Bukan cuma penampilan fisiknya yang pendek, but it's all about the brain. Rekomendasi berikutnya, silakan, yaitu memperkuat kapasitas dokter umum di bidang gizi klinis dan kesehatan masyarakat. Dokter layak untuk ditempatkan dan diberi perhatian yang kuat untuk bisa mengurus urusan nutrisi ini. Dan sayangnya sekarang ini kalau kami tangkap dari diskusi tadi itu, program MBG itu lebih banyak pada menyasar area supply chain.
It's not about the SDM, not about the human resources. Meningkatkan alokasi pendanaan khusus untuk riset guna mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan menjamin ketepatan dan efektivitas intervensi. Saya harus lebih cepat karena masih ada yang penting juga untuk kami sampaikan. Perlu menetapkan tujuan prioritas pembangunan untuk SDM unggul 2045 agar tidak sekedar jadi jargon. Karena kalau tidak, itu posisi keempat di tingkat dunia yang malnutrisinya paling tinggi betul-betul tidak bisa tercapai sebagai prioritas utama dalam RPJMN dengan inovasi visi. Lalu melakukan penajaman sasaran intervensi program pada anak dan ibu hamil dengan status gizi normal untuk kepentingan promotif dan preventif dan untuk anak stunting. Jadi pada sasaran mereka yang normal masih punya tempat. Dengan demikian, apa yang mau diberikan adalah upaya promosi dan preventif. Gizi yang baik banyak sekali ikutannya, oleh karena ketahanan pada imunitasnya akan makin tinggi dan sebagainya. Lanjut. Gak mudah sakit itu maksud saya. Lalu evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program MBI serta mempertimbangkan reorientasi sasaran intervensi yang terbukti efektif pada kelompok prioritas. Dalam hal ini periode 1000 pertama kehidupan yang juga menyasar ibu hamil, bayi dan balita. Itu adalah sasaran kunci. Memperkuat integrasi MBG dengan sistem kesehatan melalui screening status gizi, anemia serta imunisasi dan layanan kesehatan ibu dan anak. Pada masa yang lalu sebetulnya sudah ada itu ekosistem yang terbangun di level posyandu dan sebagainya, itu dapat diberdayakan lebih baik lagi sebetulnya. Lanjut. Ya, waktu saya tinggal berapa menit ya? Kalau masih boleh, karena tidak semua akan kami 2 menit. Waduh, sayang sekali. Ini ada data-data yang bagus bagaimana persoalan penyakit infeksi yang ada di tataran penting, karena kematian akibat infeksi itu sebetulnya betul-betul kalau di dalam laporan jaga kami, laporan tugas jaga dokter itu preventable death atau tidak. Nah ini betul-betul area preventable death yang tidak boleh terjadi sebetulnya. Wabah karena penyakit infeksi yang terjadi sebenarnya kuncinya di mana letaknya? Capaian imunisasi. Sayangnya imunisasi itu tidak lagi menempati program yang tinggi. Akibatnya wabah terus berjalan dan bahkan kami kehilangan kolega muda yang akan jadi jagoan untuk mengurus kesehatan masyarakat harus pergi gara-gara kalah oleh infeksi. Ya, saya harus amati saja slide. Ya. Nah ini memberitahu bahwa kondisi imunisasi itu cenderung menurun dan merosot. Dan sekarang ini salah satu juara dunia di bidang campak. Nomor 2. Lanjut. Polio masih muncul dari 15 dalam 2020 sampai 2024. Ini salah satu pemain dampak polio. Ya, infeksi dan ancaman stunting. Zero dose children yang tidak mendapatkan infeksi, mendapatkan imunisasi itu jalan terus. Dan kalau anak tidak mendapatkan imunisasi, berulang kali menghadapi infeksi, maka ancamannya stunting pada 5 tahun kehidupan pertama. Jadi stunting. Karena stunting tidak cuma urusan nutrisi, urusan ketahanan imunisasi, ketahanan kesehatan tubuhnya akan menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah stunting. Lanjut. Vaksinasi dewasa, tadi sudah sempat saya sampaikan itu cuma testimonial ya, jargon kecil saja, tapi itu bisa menjadi perlambang puncak gunung es saja. Cakupan vaksinasi dewasa masih belum optimal dan ini dapat mengurangi beban penyakit infeksi yang nyata pada kelompok usia lanjut, tenaga kesehatan yang berisiko terpapar dan penderita komorbid. Jadi dengan demikian banyak penyakit-penyakit yang non infeksi dapat dengan adanya program imunisasi ini dapat mencegah kematian yang lebih dini dan tidak perlu pada mereka yang sudah rentan karena adanya penyakit-penyakit kronis dan juga pada kondisi usia lanjut yang tentu saja negara kita ini masuk juga bagian yang berpopulasi dengan populasi yang sukses hidup jangka panjangnya itu makin tinggi. Lanjut. Ya. Program itu sebetulnya juga akan mengurangi beban jaminan kesehatan dalam ini BPJS kalau sukses ya. Nah sekarang ada program-program yang populer dan itu membuat Indonesia masih ada di tataran tinggi, tuberkulosis. HIV dan AIDS masih ada. Saya kebetulan di Dewan Guru Besar sedang meminta semua Dewan Guru Besar masih turun untuk publik. Salah satu bisikan mau ini, boleh nggak saya bicara edukasi tentang apa dampak medis tentang anal sexual intercourse. Oh, wow, very challenging. Perhatian nggak main-main karena HIV AIDS itu masih begitu merebak. Silent, but they are killing. Malaria. Persoalannya ada pada
Riset-riset ini semua bergantung pada dana besar, dan dana besar itu datangnya dari donor. Waktu donor berhenti, negara tidak siap, daerah apalagi. Mas, lanjut ya. Indonesia menuju bebas TB pada 2030 masih menjadi persoalan besar, dan kuncinya apa? Dapat dicegah dengan imunisasi. Saat ini memang masih dalam perjuangan untuk basis ilmu pengetahuan, risetnya masih membutuhkan perjalanan panjang. Salah satu riset utama dari tempat kami ini Prof. Erina Burhan, tapi sayangnya sudah pulang karena harus tugasnya. Lanjut. Lebarnya gap ini disertai dengan notifikasi, yaitu bahwa data notifikasi resmi itu lebih rendah daripada yang ada. Pelaporan itu masih sebetulnya kalau dilihat dari real situation-nya banyak yang tidak tepat sasaran. Dan langsung saja ke rekomendasi ya, supaya tidak membuang waktu, banyak tantangan, tapi saya langsung masuk rekomendasi. Menempatkan penyakit infeksi sebagai prioritas agenda penguatan sistem kesehatan dan meningkatkan partisipasi stakeholders dan harus didukung oleh komitmen politik. Saya ulang, komitmen politik. Karena komitmen politik menjadi kunci untuk mengatasi infeksi dan penyakit tropis. Lalu menjadikan kegiatan imunisasi menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Dulu sempat Kalpataru itu masuk dengan unsur imunisasi, keberhasilan imunisasi. Penguatan surveillance untuk penyakit menular mesti benar. Saat ini dashboard untuk data penyakit infeksi itu enggak karu-karuan. DKI salah satu yang terbaik. Tapi waktu kita tuh melihat seluruh negeri ini, daerah sangat berbeda, sangat beragam, dan dia tidak fungsional dengan real time. Lanjut. Mengintegrasikan program-program itu dengan layanan primer. Lagi-lagi layanan primer belum mendapatkan perhatian yang kuat, bahkan relatif mulai ditinggalkan karena sibuk mengurus mana produksi dokter spesialis, mana kebutuhan alat-alat kesehatan yang canggih, bagaimana Indonesia mengambil alih program medical tourism supaya masuk Indonesia. Isunya memang penting, saya juga salah satu yang mendukung supaya Indonesia bisa mengambil alih, walaupun saya tahu utopis ini harus diubah. Medical tourism mesti diubah menjadi touristic medicine, tapi saya kembali pada persoalan penyakit rakyat, kondisi kesehatan untuk rakyat itu tidak mendapatkan perhatian yang dominan. Narasi-narasi yang keluar dari pemerintah saat itu jauh sebetulnya dari kepentingan yang langsung mengenai rakyat. Bukannya tidak kenal mengurus pendidikan kami para dokter tentu akan kena dari kepentingan masyarakat itu, tapi tidak langsung mengenai masyarakat, dan itu tertinggal jadinya sibuk mengurus urusan dokter spesialis. Lanjut. Rekomendasi yang berikutnya adalah dashboard, tadi sudah saya sebutkan. Lalu active case finding itu menjadi PR besar. Lanjut ya, terima kasih. Saya dibatasi waktu. Lanjut. Habis. Ya, baik. Karena sudah dikasih extend 5 menit, takut saya mau nambahin lagi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dedi, dan waktu diskusi kita cukup panjang ya. Teman-teman saya kira bisa sampai jam 9. Prof. Dedi. Ya saya kira 15 menit ya. Menjelang maghrib kita bisa usaikan, nanti akan ditutup di oleh Prof. Sulis. Barangkali kalau ada teman-teman baik dari kelompoknya atau kelompok lain yang mau menambahkan 1-2 poin, atau saya kira ini terbuka saja, tapi mungkin dibatasi oleh 2-3 orang, singkat saja. Teman-teman mahasiswa juga silakan juga kalau mau bertanya, setelah tadi banyak membantu juga di ruangan-ruangan focus group discussion, karena teman-teman mahasiswa kan yang termasuk, bukan hanya termasuk, yang paling akan ya mengusung ide-ide ini. Saya kira kan banyak rekomendasi ini sebetulnya kalau dirumuskan bisa lah 8 gitu ya, Prof ya. 8 rekomendasi, 8 saran gitu, supaya tulisnya enak, 08 gitu, 08 saran akademisi gitu kan. Dan sebetulnya ini kan bukan hanya akademisi yang berkumpul di sini. Kalau melihat gagasan-gagasan yang muncul, kita menyelami pikiran-pikiran dan latar teoretiknya. Ini kan yang berdiskusi di 10 ruangan tadi sesungguhnya adalah kaum republikan kan. Teman-teman yang berpikir mengenai republikanisme Indonesia. Fai tadi menyebutnya untuk kita kembali ke konstitusi misalnya gitu. Gak usah pusing-pusing, kembali lagi konstitusi. Jadi ini mazhab ideal konstitusionalis, kira-kira gitulah kalau disebut nih forum Salemba kita pagi hingga sore ini. Silakan teman-teman, mungkin 2 kalian. Ahli konstitusinya mau makan coto itu. Oh iya.
Oke, Laure dan Belimade juga nanti hujan. Ya, belakangan karena biar ditahan dulu gitu. Mas Laure bisa. Ferry juga Ferry. Dia main kabur-kabur aja. Apa itu? Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya sudah WA Bima sebenarnya. Karena sebagian yang kami diskusikan itu tidak ada di summary-nya. Karena menurut saya persoalan sumber daya alam itu harus kita lihat dari bonggolnya. Bonggolnya itu adalah politik sebenarnya. Oleh karena itu maka tadi belum tertulis misalnya ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam antara daerah tempatan dengan orang Jakarta atau yang lain gitu. Karena kerusakan sangat diderita oleh orang Sulawesi, orang pulau-pulau kecil, tetapi hasilnya diterima oleh orang Jakarta kebanyakan. Sebagai orang Buton, dulu kami mengaspal Pulau Jawa, tetapi jalan di Buton tidak ada aspalnya. Contoh saja seperti itu. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam itu sekarang sangat dipenuhi oleh konflik of interest. Misalnya kalau kita lihat gubernur terkaya di Indonesia yang 10 orang itu, nomor 1 Serwi Coanda, nikel itu nomor 2 Adi Sumangeruka, Sulawesi Tenggara. Tapi barusan Adi Sumangeruka didenda oleh Satgas PKH 2,9 triliun. Seharusnya dia sudah masuk penjara itu. Serwi Coanda didenda 500 miliar. Karena apa? Illegal mining. Enggak dia apa-apain. Karena apa? Akhirnya gara-gara undang-undang CK memperkenalkan namanya administrative fine. Jadi denda administrasi. Mereka melakukan perbuatan ilegal dan mereka menjabat memiliki sebuah jabatan, akhirnya seperti itu. Kebun, tambang, bahkan ngerangsek masuk di dalam Taman Nasional, protected area. Akhirnya apa? Itu tidak dianggap sebagai kejahatan, tetapi diambil oleh Agrinas. Karena Agrinas tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dikerjasamakan lagi dengan pemilik ilegal tersebut pakai bagi hasil. Ini negara apa ini? Nah, seperti itu. Dan yang HP saya mati, jadi saya lupa nanti cerita main sama Bima. Tetapi itu intinya bahwa sebenarnya sumber daya alam itu seperti sekarang itu hanya menghidupi kelompok elit dan politik, tidak menghidupi orang tempatan sebagai penghasil sumber daya alam itu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung sebelahnya ya. Tom Cheng silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, terima kasih. Sama-sama salah satu yang kami perbincangkan di ruangan tadi sebenarnya adalah bagaimana mengerjakan semua isu ini. Isu ini kan isu-isu yang sangat luar biasa, bagus, tapi jalannya seperti apa? Ya kan? Kalau tiba-tiba kita mengatakan seperti yang dikatakan Bang Saiful, Bang Saiful akan diserang. Ya kan? Kalau Bang Saiful kan kita bicara. Dan saya kira clear ya, apa yang disampaikan Bang Saiful tentu bukan makar. Makar itu tidak ada perbuatan sebenarnya, bukan tidak ada perkataan. Jadi harus ada upaya. Jadi harus ngumpulin senjata dulu Bang Saiful, buat Bang Saiful bisa makar. Gitu. Tapi saya mau bilang begini, tadi kita bicarakan hal yang serius di bagaimana melakukan sesuatu ini, karena mirip Bang Ilman tadi, ini sudah sulit untuk meminta karena pasti nggak dilakukan oleh negara. Kenapa yang kita minta? Jadi apa yang kita sampaikan kalau hanya sekedar teriakan,
Apa bedanya dengan Pak Prabowo yang melakukan omon-omon akhirnya? Nyaris nggak ada bedanya. Maksud saya adalah mungkin yang memang harus kita pikirkan serius adalah bagaimana mengerjakan agenda yang kita tawarkan. Kalaupun secara teknis kita belum berbicara soal bagaimana mekanismenya, mau pakai mekanisme formal ala Ferry atau mekanisme formal jalur potong seperti Mas Saiful Mujadi, apapun itu kita mungkin harus punya kesepakatan-kesepakatan. Tadi itu pembicaraan kita di ruangan. Misalnya begini, kalau mendorong secara formal menjatuhkan pemerintahan, emang mudah? Kan tidak mudah juga, karena secara politik nyaris mustahil. Tapi mendorong juga langsung menjatuhkan, ya, emangnya tidak berbahaya juga? Bisa juga berbahaya, karena kemudian bisa diambil alih misalnya oleh kekuatan militer dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya kalaupun jalur-jalur itu ditempuh, harus ada batas toleransi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Karena kan kita nggak ingin juga kalau tiba-tiba lalu kemudian menjadi junta militer atau dikuasai oleh militer. Kita harus punya batas toleransi. Misalnya kalaupun jatuh, misalnya ini ya, jangan dikatakan saya mendorong jatuh, nanti saya didorong laporan BAP-nya nanti bareng saya sama Bang Saiful. Biar Bang Saiful aja yang menghadapi BAP perbuatan makar. Tapi kalaupun jatuh misalnya kan pembicaraannya itu soal apa iya sih kita biarkan militer masuk, jangan-jangan kita harus batasi sebatas apa dia bisa lakukan, sampai kapan, apakah perlu ada pemerintahan transisi dan lain-lain sebagainya. Tapi apapun itu, saya kira setelah kita ngomong-ngomong cukup banyak, saya kira saya setuju dengan satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yaitu apa? Bagaimana mengkonversi ini menjadi gerakan bersama. Tadi kan sudah didorong deliver ke kampus, bawa ke ruang-ruang publik yang lebih besar, bawa untuk pembicaraan bersama. Tapi pertanyaannya, sejauh mana itu bisa operasional? Saya khawatir kita terjebak dengan teori gerakan yang lama, yaitu apa? Teori gerakan yang percaya bahwa yang harus dibangun kesadaran kolektif dulu baru melangkah. Kan begitu? Teori kesadaran kolektif harus dibangun dulu baru melangkah. Ataukah jangan-jangan kita tawarkan sebaliknya? Wallahualam, saya tidak mau menyimpulkan. Biarkan kita, saya mengatakan para akademisi yang ada di sini dan para pemerhati plus rakyat Indonesia juga berpikir sama untuk mengatakan apa yang harus kita lakukan dari sekian banyak momen-momen yang kita sampaikan. Mudah-mudahan saya aman, nggak seperti Bang Saiful atau dimaki-maki seperti Bang Ferry. Kalau Bang Ferry dimaki-maki termasuk pakai seorang buzzer yang sekarang dekat banget sama dia sekarang. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam kenal, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bujek. Saya kira videonya masih keluar seminggu lagi kan ya, nah, jadi nggak apa-apa. 5 menit silakan. Terima kasih. Kalau kita bicara di FKUI, jadi mungkin saya mulai dengan diagnosis. Kita sudah sampai ke policy recommendation dan lain sebagainya, tapi mungkin kita harus sepakat dengan satu diagnosis bahwa tapi sebelumnya saya mengamati rezim ini ketika Prabowo baru dilantik, memperhatikan dengan seksama semua kebijakan, ya, melihat bagaimana dia membuat aliran dari pembangunan, kemudian dia mengeluarkan menginstruksikan sampai beras, kemudian dia bikin perpres untuk satgas PKH, bikin aturan, semua satu persatu saya lihat, dan masih ada dalam catatan karena saya seorang tulisan. Sampai hari ini kesimpulan saya, dan saya nggak tahu apakah kita berani mengatakan secara terus terang tanpa tanpa menghaluskan bahasa bahwa ini adalah rezim yang paling korup yang pernah ada dalam sejarah Republik ini.
Terang-terangan. Korup secara terbuka. Di depan rakyat, hampir semua programnya korup. Satgas PKK, tadi sudah dikatakan, ya, tidak mampu mengelola sawit, tidak mampu mengelola tambang. Akhirnya apa? Kerjasama dengan perusahaannya, minta bagian. Itu artinya apa? Renta. KDNP, dana masuk dari Himbara ke Agregat Pangan. Kemudian masuk ke Kodim. Kodim kemudian tanpa ada tender, tanpa ada apa-apa, tunjuk bikin kooperasi. Saya keliling ke desa-desa. Barusan ada tanya, 8 desa. Semua mengatakan, Pak, kalau kami yang mengerjakan ini 600-700 juta jalan. Berapa anggaran itu? 1,6 miliar. MPG sama. Di depan publik, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada oversight, itu artinya korupsi. Berani nggak kita mengatakan sebelum kita maju ke arah impeachment atau apa, ini adalah rejim yang paling korup. Saya mengamati politik Indonesia sudah sejak lama dan tahu persis. Soeharto aja nggak sekorup ini, masih ditutup-tutupi. Ini enggak. Sudah korup, inkompeten belum. Nah, berani nggak kita secara terus terang mengatakan bahwa ini korupsi? Plain and simple, nggak ada kata-kata nggak perlu bungkus apa-apa. Ini adalah rejim yang paling korup. Itu yang saya katakan. Terima kasih, ini kan bukan hanya jawab ya, jadi itu menambahkan, nggak perlu ditanggapi kecuali dari teman-teman di depan ini ada yang mau menambahkan 1-2 poin. Saya kira satu lagi lah ya, mungkin Ibu atau Nona ya. Oke, Kak Andi silakan. Terima kasih. Saya mau menambahkan 1-2 ya. Yang pertama, tadi banyak bicara masyarakat adat, terutama kaitannya dengan sumber daya alam, tapi saya mengingat pesanan dari teman-teman, terutama penghayat agama leluhur. Karena hilangnya alam mereka itu kan langsung hilang semesta, spiritualitas dan yang lainnya, gitu kan. Jadi di saat yang bersamaan kita berhadapan dengan birokratisasi agama yang tetap menggunakan PNKS 165 ini untuk 1965 ini untuk soal kesesatan dan lain-lain ini. Jadi pick up-nya menurut saya kalau ini advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sudah panjang. Tapi saya melihat banyak kampus sebetulnya belum terbuka untuk mendiskusikan isu ini secara lebih komprehensif di dalam lintas keilmuannya. Karena itu kalaupun ada rekomendasi selain kepada pemerintah dan kepada masyarakat sipil, saya ingin mengembalikannya itu justru ke kampus sebagai host dari kegiatan pada hari ini untuk juga melihat bagaimana implikasinya semesta agama-agama leluhur ini, baik itu dalam kontribusinya maupun dampak yang mereka rasakan akibat dari seluruh krisis yang multi krisis yang kita hadapi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bilang sebetulnya kan kalau masyarakat sipil ini kita punya kecenderungan dituduh sebagai antek asing. Padahal kita kesulitan untuk memastikan juga di saat yang bersamaan sustainability untuk membangun pengetahuan. Sementara kampus memiliki ruang untuk punya banyak penelitian. Tadi sebenarnya Prof. Nana sudah juga menyinggung itu, tetapi beban birokratisasi di kampus gitu ya yang harus dengan urusan KUMS, korpus dan lain-lain itu sangat menyulitkan. Tapi kita memang banyak data gap yang tidak terpenuhi, sehingga kalau tadi di kelas atau di sesi sosial kemasyarakatan dan politik itu mau bikin wacana tandingan berbasis data itu juga tidak tersedia. Saya ambil contoh misalnya kesehatan, tidak ada diskusi tentang bentuk penyakit apa di sebuah daerah akibat ekstraksinya ataupun
model produksinya yang mengakibatkan keluhan kesehatan tertentu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Karena keluhan kesehatan dari data statistik selama 10 tahun terakhir lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. Pihak perempuan juga yang paling atau lebih banyak mengakses layanan kesehatan dibandingkan yang laki-laki. Dengan lama akses kesehatan ataupun konsultasi juga lebih panjang. Ini data BPS yang terbuka. Tapi daerah mana yang mengkonsultasikan apa? Seperti kalau mereka adalah buruh tekstil yang sekarang banyak digeser dari daerah Cikarang ke arah Garut dan yang lainnya. Misalnya karena proses investasi yang bergeser. Apa implikasinya? Soalnya kita nggak punya data itu. Saya sungguh berharap pihak kampus gitu ya memungkinkan untuk membuka ruang-ruang yang mengisi gap data yang kita butuhkan untuk narasi tandingan yang memungkinkan kita untuk memperlihatkan skenario apa jika ini diteruskan. Model pemerintahan serupa ini dilanjutkan dengan ketiadaan keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni untuk mengelola Indonesia yang memang lebih kompleks ini. Saya pikir dua hal itu yang ingin saya titipkan untuk tindak lanjut sekurang-kurangnya dari diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bapak akan segera berakhir, nanti ditutup oleh Prof. Sulis. Saya kira dari percakapan ini ada 5 hal ya yang perlu kita lanjuti. Yang pertama tentu setelah ini isinya kan semua adalah percakapan spesifik bidang keilmuan dan juga keahlian masing-masing. Lalu kita bertemu, kita kumpulkan sehingga layak menjadi satu dokumen bersama. Mungkin ada yang kurang data nanti ditambahkan, kurang tuntutan ditambahkan, kurang tajam ditajamkan. Seperti tadi yang juga disusul oleh Bang Laude tadi, ketegasan yang diajak oleh Blimade bahwa ini adalah rezim korup yang saya nggak tahu yang titik-titik itu loh. Kalau pinjam fight yang tidak perlu dilanjutkan sampai 29 kan kayaknya gitu. Ya. Dan yang kedua ini perlu diturunkan ke dalam bahan-bahan yang lebih mudah dibicarakan, dikunyah di publik. Teman-teman mahasiswa akan membantu banyak saya kira di bidang itu, mengubahnya menjadi konten-konten yang lebih interaktif atau lebih gampang. Dan yang ketiga adalah perluasan forum-forum semacam ini. Satu di kampus tentu saja, saya kira bukan hanya di ruang kelas, cocoklah barangkali sekarang kan rata-rata udah UTS ya. Habis UTS ini mungkin kita bikin kuliah-kuliah terbuka di berbagai tempat gitu ya, guru-guru besar dan juga para doktor yang ada di sini bisa menyelenggarakan di kampusnya masing-masing, mengundang yang lain juga sehingga lebih banyak sekali kita bertemu. Yang terpenting juga adalah ruangan semacam ini agar mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain saling bertemu supaya lebih banyak lagi hubungan yang terjalin gitu. Dengan begitu kan sebetulnya kecurigaan juga terkikis ya. Dan yang keempat, bukan hanya di ruang kelas atau di ruang kuliah terbuka, Usman tadi pagi udah ngajakin. Nah saya kira ibu bapak sekalian juga bisa bergantian di hari Kamis jam 3.40 atau 3.50 datang ke depan istana untuk memberikan kuliah-kuliah terbuka di sana. Supaya juga ini kan dua ya. Satu adalah bahwa teman-teman yang datang ke Kamisan atau yang menonton video Kamisan mendapatkan perspektif baru gitu. Yang kedua juga sebetulnya untuk menunjukkan yang ada di sebelahnya sana gitu, bahwa menambah lagi nih gitu para penentangnya kan kira-kira gitu. Yang kelima, apa yang sudah dirumuskan, didokumentasikan, kemudian dibuat atau dipublish di dalam berbagai format itu mungkin perlu juga untuk secara resmi ya dinyatakan gitu ya. Kalau tadi usulannya kan adalah kan dari 7 ini yang nggak percaya cuma saya gitu kan. Mungkin yang 6 lain mau mencoba mau menyerahkan dulu gitu, menawarkan dulu mau dipakai nggak nih gitu kan. Revolusi. Iya kan ada tahapnya ya. Ibaratnya kalau revolusi Prancis ada percakapan ini kan apa namanya di ruang di kafe. Iya. Pertemuan di salon. Iya salon. Tapi salon itu bukan potong rambut ya teman-teman.
maksudnya launch. Nah itu yang kita tawarkan dulu, kalau nggak didengar juga, nah itu ya silakan bercakap-cakap lagi. Saya kira itu Prof. Sulis, silakan. Terima kasih. Oh tambahan, benar. Saya hanya ingin minta Hari Anhar untuk bicara. Hari Anhar ini masuk ke Universitas Riau yang kemarin dipenjara berbulan-bulan, divonis bebas, tapi sekarang akan dikasasi lagi oleh jaksa. Kita beri tepuk tangan buat hari ini tinggal beliau lagi ditahan di Polda, nggak ada saudara apapun di Jakarta. Tinggalnya di Hotel Walhi, Lohan dan itu. Masih ada satu sidang lagi kan? Masih ada. Satu perkara. Ini saya satu jam. Baik, saya rasa jangan mohon izin ya, karena nanti terlalu militerisme terus ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup korban. Jangan diam. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sebelum perkenalkan para guru besar, para cendekiawan, saya mewakili mungkin ya langsung saja. Karena nama saya Hari Anhar, saya mewakili Serikat Tahanan Politik. Jadi kalau mungkin 98 melahirkan kontras, maka kekerasan yang dilakukan oleh awal periode dari Prabowo Gibran melahirkan Serikat Tahanan Politik. Begitu. Apa yang ingin kami sampaikan di sini? Yang pertama adalah kami adalah mayoritas hari ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena hampir semua kawan-kawan tahanan politik itu adalah Gen Z. Kawan-kawan yang merupakan 30% dari masyarakat kita hari ini. Dan kita melihat bahwa terjadi revolusi Gen Z di mana-mana. Waktu itu Agustus Indonesia dulu nih membawa narasi walaupun kemudian landai dan turun terjadi deeskalasi, tetapi kita mengawali revolusi dari anak muda yang kemudian terjadi di negara-negara lain. Namun apakah kita gagal? Menurut saya mungkin dalam forum ini saya mau sampaikan bahwa 1926 kita mengawali Sumpah Pemuda dan baru merdeka di 1945 begitu. Tetapi saya tidak mau kita baru revolusi 2045. Kalau bisa tahun ini. Amin. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kerusakan itu sudah sedemikian sistematis di depan mata, vulgar, melanggar undang-undang, ongkang-ongkong, dan sama sekali tidak mengindahkan apa yang menjadi mandat dari rakyat dan konstitusi. Jadi saya sebenarnya sudah sangat tidak menghargai lagi pemerintahan hari ini. Apa yang mau kita lihat? Dan satu hal yang ingin kami tekankan di sini bahwa perubahan, oke, mungkin kita akan menyampaikan nantinya tuntutan-tuntutan ini. Tetapi saya sangat skeptis dengan pemerintahan hari ini. Maka kami ingin mungkin mewakili kawan-kawan kaum muda menyampaikan bahwa mari melihat sebuah permasalahan, sebuah kasus dengan cara yang lebih ringan, dengan cara yang lebih indah, dan mulai untuk mencoba jalan saja dulu. Kita untuk membangkitkan kesadaran kolektif hari ini mungkin sulit ya, karena terlalu banyak forum. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa kemudian saya dikriminalisasi? Salah satunya adalah karena di Kota Pekanbaru ada yang namanya Indonesia Book Party, klub buku. Dan itu sekarang setiap hari Minggu kami ngumpul bareng, kami party bareng, baca buku bareng. Dan sekarang anak muda, Gen Z, itu yang mereka lakukan. Jadi saya ingin bahwa Gen Z hari ini semoga tidak dilihat sebagai angka statistik, tetapi dibantu, disokong, disupport, dan kalau bisa dijadikan leader. Begitu. Cukup mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kawan saya masih 700 orang, sekitar 400 masih di penjara. Saya mau sampaikan bahwa kami butuh support. Kebetulan saya PJ untuk pengumpulan donasi tahanan politik seluruh Indonesia. Jadi nanti mungkin lewat Bang Usman boleh. Terima kasih Bang Usman, terima kasih Bang Alif, terima kasih untuk forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 700 cukup itu untuk 38 DPD ya saya kira. Bisa. Terima kasih Kai dan persilakan Prof. Sulis untuk menutup.
tentu saja kita semua mengucapkan terima kasih untuk Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga hampir seluruh dokter yang terlibat di sini dan teman-teman mahasiswa. Silakan, Bu. Terima kasih banyak tidak terhingga kepada kawan-kawan regional coordinator di sini dan teman-teman semuanya. Saya kira kita sudah melakukan mandat utama sebagai akademisi, memproduksi ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang luar biasa, yaitu bagaimana lintas ilmu secara interdisiplin kita menghasilkan banyak sekali identifikasi masalah di dalam 7 bidang itu dan rekomendasinya. Tapi tadi sudah disampaikan belum selesai kita. Kita harus bisa menerjemahkan apa yang kita produksi hari ini ke dalam bahasa-bahasa yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat di akar rumput, di tingkat bawah ya. Kedua yang saya mau bilang, kita berada di sini karena kita merasa berhutang. Saya sedih sekali untuk mengatakan ini kepada generasi Indonesia masa depan. Kita sangat takut bagaimana deforestasi hutan itu akan menjadikan kita pada pasir suatu ketika. Nggak akan ada lagi kehidupan gitu. Dan Pak Basuki Darusman sudah mengatakan yang terjadi adalah sudah betul-betul terjadi ekosida, ekoside, bioside, biosida itu sudah terjadi dalam batasan ruang-ruang hidup masyarakat adat karena Pak Dandi Laksono itu sudah melakukan penelitian bagaimana mereka yang hidup di sekitar mining itu di dalam tubuhnya sudah ada cemaran-cemaran zat-zat kimia beracun gitu. Nah, kita berhutang oleh karena itu tanggung jawab kita hari ini dan seterusnya melanjutkan apa yang sudah kita temukan tadi ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh semuanya terutama anak-anak muda. Dan tentu saja Karib itu akan memiliki beban yang sangat besar karena nanti sudah dimulai jumlah anak muda akan paling banyak di dalam struktur demografi Indonesia dan mereka yang akan bertanggung jawab menanggung kita semua yang akan tua, menanggung anak-anak yang akan lahir nanti. Jadi tanggung jawab mereka besar sekali dan celakanya mereka dikriminalisasi. Itu kita nggak bisa terima. Bagaimana anak-anak muda yang akan meneruskan hidup kita, meneruskan Indonesia ke depan, justru mereka yang mengalami kriminalisasi secara brutal, melanggar konstitusi, melanggar macam-macam undang-undang hanya demi melanggengkan kekuasaan. Jadi saya kira tanggung jawab kita bersama bukan hanya kita yang ada di depan ini, tetapi kita semua dan kita menularkan kepada seluruh warga bangsa dan kita hidup di berada di ruangan ini karena memang merasa bertanggung jawab dan merasa bukan hanya mereka yang patriotik tapi kita juga semua. Terima kasih banyak. Sudah benar nih, Pak. Oke, terima kasih. Prof. Saiful nggak mau menyimpulkan ini? Tapi pentingnya kita bertemu begini, ada orang-orang hukum, bertemu dengan dokter, bertemu dengan berbagai macam keahlian. Karena tadi Bang Todo Mulya Lubis sudah mengatakan, saya lawyernya Saiful. Tepuk tangan. Berarti akan ada 1000 pengacara untuk Prof. Saiful. Baik, sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Selamat sore.